Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Semoga kita baik-baik saja dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Amir Hidayatullah pada ruang perpajakan. Pada hari ini kita akan berdiskusi kembali tentang perkembangan pajak ya teman-teman. Tapi sebelumnya silakan teman-teman bisa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini kepada rekan-rekannya agar video ini bermanfaat tentunya. Salam sehat, salam pajak. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membahas isu yang terhangat yaitu mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Nah, UU HPP ini itu telah disahkan ya oleh DPR pada tanggal 7 Oktober 2021. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di sini dia mengubah sekaligus beberapa undang-undang, termasuk di dalamnya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, pada hari ini, pada kesempatan hari ini kita akan berdiskusi, kita akan ngobrol bareng khususnya tentang perubahan untuk perhitungan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 21 untuk orang pribadi. Nah, kita akan mencoba menelaah, kita akan coba membandingkan antara dua undang-undang tersebut. Oke, teman-teman, silakan bisa disimak dengan baik-baik. Nah, undang-undang sebelumnya itu adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Untuk tarif pajak itu terdiri dari 4 lapisan tarif. Yang pertama adalah 5%, yang kedua 15%, yang ketiga 25%, dan yang keempat 30%. 5% ini untuk PKP penghasilan kena pajak 0 sampai 50 juta. 15% ini 50 juta sampai 250 juta. 25% itu 250 juta sampai dengan 500 juta. Dan 30% itu di atas 500 juta. Itu tarif pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 khususnya untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu ada penambahan lapisan tarif dan ada beberapa perubahan batas maksimal penghasilan kena pajak di masing-masing lapisan. Lapisan yang pertama itu masih 5%, akan tetapi batas ini dinaikkan atau PKP-nya ini dinaikkan ya, batas PKP-nya yaitu 0 sampai 60 juta. 15% berarti 60 juta sampai 250 juta. 25% 250 juta sampai dengan 500 juta. 30% 500 juta sampai dengan 5 miliar. Dan satu tambahan tarif lagi, lapisan tarif yaitu 35% di atas 5 miliar. Oke, teman-teman, kita fokuskan dulu pada tarif atau lapisan pertama tarif ya. Di situ ada kenaikan batas maksimal dari PKP pada lapisan tarif pertama, yaitu dari sebelumnya 0,50 juta menjadi 0 sampai 60 juta. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, wajib pajak yang sudah memiliki gaji per bulan 4.500.000 itu sudah dikenakan pajak atau sudah harus membayar pajak. Sedangkan di Undang-Undang HPP itu berubah jadi 60 juta ya, 0 sampai 60 juta berarti ini ada kenaikan gaji yang dikenakan atau mereka harus bayar pajak penghasilan pasal 21 yaitu menjadi 5 juta per bulan. Karena asumsinya itu adalah ketika mereka masih single, dulu menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PTKP-nya 54 juta kan kalau dia single, sehingga 4.500.000 dia sudah terkena pajak. Akan tetapi di Undang-Undang HPP karena tidak ada perubahan, sedangkan PTKP-nya ini masih
54 juta, akan tetapi di situ di tarif di lapisan tarif pertama itu 0 sampai 60 juta, maka yang membayar pajak atau yang sudah harus membayar pajak adalah ketika wajib pajak itu sudah memiliki gaji 5 juta per bulan. Oke teman-teman, di Undang-Undang HPP tidak ada perubahan PTKP ya, jadi PTKP masih pada atau masih sama dengan sebelumnya. Nah, coba kita akan mengilustrasikan perbandingannya biar kita tahu ya. Kita coba ilustrasikan, kita coba bandingkan, kita coba hitung ketika misalkan dulu dia punya PKP nih. Misalkan dulu dia punya PKP misalkan 60 juta. Nah, oke. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dia terkena 2 lapis tarif, yaitu 5% dan 15%. Oke, teman-teman paham ya? Nah, kenapa seperti itu? Karena di tarif pertama itu kan 0 sampai 50 juta. Jadi yang 50 juta itu kita kenakan tarif 5%. Jadi 50 juta kita kalikan 5%. Nah, atau 5% kita kalikan 50 juta. Nah, sisanya 10 juta kita kalikan 15%. Sehingga pajak yang harus dibayarkan per tahun atau PPh pasal 21 per tahun adalah 4 juta. Sehingga per bulan kita tinggal dibagi dengan 12. Jadi ketika PKP 60 juta, ketika menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak per tahunnya yang harus dibayar adalah 4 juta, sedangkan per bulan Rp333.333. Sedangkan ketika menggunakan Undang-Undang HPP, saya pindahkan saja biar teman-teman nanti agak tidak bingung. Ketika kita menggunakan Undang-Undang HPP, di tarif pertama itu sudah 60 juta. Ya kan? Maka ketika dia punya PKP 60 juta, dia hanya cukup di tarif pertama. Yaitu berapa? 5% kalikan 60 juta. Oke? Sehingga pajak per tahunnya berapa? Ya sudah, 3 juta. Nah, dari sisi pajak per tahun sudah mengalami perubahan ya teman-teman. Silakan teman-teman dicek. Nah, di sini sudah mengalami perubahan berapa? Penurunan 1 juta. Sehingga PPh pasal 21 per bulan ketika menggunakan Undang-Undang HPP menjadi 250.000. Nah, di sini ternyata dengan menggunakan Undang-Undang HPP, ketika wajib pajak itu punya PKP, penghasilan kena pajak 60 juta, maka PPh pasal 21 per bulan ternyata mengalami penurunan. Jadi, teman-teman nanti jangan berasumsi, wah jangan-jangan pemerintah ini membuat lapisan baru dan mengubah PKP agar pajak yang dibayarkan kita itu lebih tinggi. Tetapi ketika kita melakukan penghitungan, ternyata ketika kita memiliki PKP penghasilan kena pajak 60 juta, pajak yang kita bayarkan semakin rendah. Oke, itu saja ya teman-teman. Tapi silakan teman-teman nanti coba baca kembali aturan-aturan apa saja atau undang-undang apa saja yang berubah dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Ingat ya teman-teman, ketika teman-teman membayar pajak, teman-teman sedang berkontribusi untuk memajukan bangsa ini, akan tetapi ketika teman-teman tidak mau membayar pajak, secara tidak langsung teman-teman berkontribusi untuk memundurkan bangsa ini. Orang cerdas membayar pajak. Salam sehat, salam pajak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.